Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Istidamatul Ilmi, NIM 18220094. Di sini, saya akan memberi kesimpulan atau review dari materi pertemuan pertama hukum perusahaan kemarin, yaitu materinya adalah pengantar hukum perusahaan, yang mana dalam materi ini itu meliputi pembahasan pengertian perusahaan, sumber hukum perusahaan, ruang lingkup, peranan, dan kedudukan. Nah, sebelumnya kan perlu dipahami dulu apa itu perusahaan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan disebutkan bahwa setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia untuk memperoleh tujuan keuntungan atau laba. Nah, dari pengertian itu dapat diambil poin bahwasanya perusahaan itu suatu bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia, serta yang terakhir adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, bentuk usaha di sini itu banyak. Kalau dalam Indonesia itu ada bentuk usaha perseorangan, ada bentuk usaha kerjasama. Adapun bentuk usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Jadi dari itu tadi dapat dipahami bahwasanya hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur seluk-beluk bentuk perusahaan, di mana hal itu meliputi tentang pendirian perusahaan sampai pembubarannya, jalannya perusahaan, tanggung jawab perusahaan, serta permasalahan terkait perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian tentang sumber hukum perusahaan itu ada KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN atau BUMD, Undang-Undang Koperasi, Yayasan, seperti itu. Nah, mengenai bentuk usaha tadi, kan ada yang perseorangan, ada yang kerjasama. Nah, untuk yang perseorangan ini itu ada usaha dagang. Usaha dagang ini itu bentuk usaha yang paling sederhana karena skala usahanya itu masih kecil atau sederhana, sehingga secara sendiri pun atau perseorangan itu dapat mengelolanya, dapat memenuhinya sendiri. Dan nantinya kalau suatu hari terjadi sesuatu itu dapat ditanggulangi sendiri. Kemudian ada bentuk usaha kerjasama. Nah, sebelumnya itu ada kan tadi bentuk usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, yang sebelumnya subjek hukum. Subjek hukum itu kan dibagi menjadi dua, person dan reh-person. Person itu orang, sedangkan reh-person itu yang dianggap orang. Nah, contohnya yang reh-person itu adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini itu reh-person karena perseroan terbatas ini kan mempunyai lembaga sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri, mempunyai organnya sendiri kan. Jadi diserupakan orang atau badan yang diserupakan orang, reh-person itu. Dan PT ini kan mempunyai harta sendiri yang dipisahkan dari harta pemilik. Jadi tanggung jawab apabila terjadi sesuatu suatu saat adalah ya PT itu sendiri, seperti itu. Kemudian bentuk usaha yang kerjasama, ada civil partnership. Civil partnership ini adalah cikal bakal dari bentuk usaha yang lain, seperti itu.
dalam pasal 1618 disebutkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Nah, jadi kan dari pasal itu tadi dapat diambil poin bahwasanya civil partnership ini itu terbentuk atau terjadi berdasarkan perjanjian. Terus memasukkan sesuatu dalam persekutuan. Ini tuh in blank gitu. Kemudian tujuannya untuk membagi keuntungan. Nah, dalam pasal 1618 itu tadi kan tidak mengharuskan adanya persyaratan tertentu untuk mendirikan persekutuan perdata, sehingga perjanjian yang dimaksud adalah bersifat konsensual, yaitu dianggap sudah cukup dengan persetujuan yang dianggap sebagai kesepakatan atau kehendak. Nah, tapi dalam praktiknya biasanya itu dalam persekutuan ini lebih menggunakan akta notaris. Kenapa? Karena akta notaris itu kan akta otentik yang dapat dijadikan sebagai bukti. Akta otentik ini kan bukti yang sempurna. Jadi jika suatu hari nanti ada permasalahan seperti utang piutang atau apa, itu akta ini dapat dijadikan bukti. Ya, ini sebagai upaya meminimalisir resiko. Kemudian ada firma. Firma ini dijelaskan dalam pasal 16 sampai 18 dan 22 sampai 25 KUH Dagang. Dalam pasal 16 yang dinamakan persekutuan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nah, jadi unsur-unsur firma itu persekutuan perdata, menjalankan perusahaan, adanya nama bersama. Setiap sekutu firma adalah pengurus. Jadi persekutuan firma ini tidak membedakan pengurusnya karena semuanya adalah pengurus firma. Dan adanya tanggung jawab renteng. Nah, tanggung jawab renteng ini itu ciri khasnya firma atau dapat disebut tanggung jawab solider atau tanggung menanggung. Yang mana semua anggota atau semua sekutu itu ikut bertanggung jawab. Apalagi jika suatu saat nanti terjadi utang piutang dan harta itu tidak bisa melunasi hutangnya, maka harta semua anggota atau pemilik firma ini itu bisa jadi ikut bertanggung jawab atas akibat hukum tadi, meskipun hal itu terjadi oleh seseorang yang bertindak secara pribadi, seperti itu. Kemudian ada CV yang diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUH Dagang. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer beserta satu atau beberapa orang sekutu komplementer. Antara sekutu komplementer dan komanditer itu mempunyai perannya sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir ada hukum bisnis dalam Islam. Dalam Islam itu kan sudah ada konsep di mana dalam Islam itu lebih mengutamakan kerjasama daripada keuntungan semata. Kan ada prinsip tolong menolong, kepercayaan, kejujuran. Dalam Islam kan ada fikih muamalah sendiri seperti mudharabah, musyarakah, musako, seperti itu. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.